Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya, Alfrinanda, dan Ulfa, yaitu akan membahas dengan judul Pendidikan Masa Bani Umayyah. A. Perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Kajian ilmu yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lain seperti Basrah, Kufah atau Irak, Damsyik, dan Palestina atau Syam, Fistat atau Mesir. Di antara ilmu-ilmu yang berkembang yaitu ilmu kedokteran, filsafat, astronomi atau perbintangan, ilmu pasti, sastra, seni, baik itu seni bangunan, seni rupa maupun seni sastra. Tingkat pertama Bani Umayyah melakukan pembelajarannya itu di Kuta, di mana ilmu yang diajarkan pada mula-mula dalam keadaan sederhana, yaitu seperti belajar membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya, serta belajar pokok-pokoknya agama Islam seperti berwudu, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan perguruan tinggi dimulai dari pembelajaran Al-Quran dan tafsirnya, mempelajari hadis dan mengumpulkannya, dan mempelajari ilmu fikih atau tasrif. Selain itu, ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini yaitu yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu sejarah dan geografi, yang ketiga ilmu pengetahuan bidang bahasa, yang keempat ilmu bidang filsafat. Selain itu, lembaga yang pendidikan yang berkembang pada masa Bani Umayyah yaitu yang pertama istana, yang kedua badiah, yang ketiga perpustakaan, yang keempat al-bimasritan, yang kelima kutab, yang keenam masjid. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ulfa. B. Madrasah dan universitas pada masa Bani Umayyah, yaitu yang pertama ada Madrasah Mekah, di mana yang digurui oleh Mu'az bin Jabal yang mengajarkan tafsir, fikih, dan sastra. Yang kedua ada Madrasah Madinah, di mana pada madrasah tersebut banyak terdapat ulama-ulama terkemuka, yaitu seperti para sahabat-sahabat Nabi. Yang ketiga ialah Madrasah Basrah, di mana pada madrasah Basrah tersebut yaitu yang digurui oleh Abu Musa al-Asy'ari yang ahli dalam ilmu fikih dan hadis serta ahli Al-Quran, sedangkan Anas bin Malik termasyhur dalam ilmu hadis. Yang keempat ada Madrasah Kufah. Pada Madrasah Kufah yaitu yang digurui oleh melahirkan 4 ulama besar yaitu Al-Qamah, Al-Aswad, Masruq, Ubaidah, Al-Haris bin Qais, dan Amr bin Syurahbil. Yang kelima ada Madrasah Damsyik atau Syam, melahirkan penduduk Syam yaitu Abdurrahman Al-Auza'i yang sederajat ilmunya dengan Imam Malik dan Abu Hanafi. Yang keenam ada Madrasah Fistat Mesir, yaitu ulama pada awal mulanya ialah Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu Fistat Mesir. C. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu ulama-ulama tabi'in ahli tafsir, yaitu yang pertama Mujahid, yang kedua Adhaq bin Abu Rabbah, yang ketiga Ikrah, yang keempat Said bin Jubair, yang kelima Masruq bin Al-Ajdah, yang keenam Qatadah. Yang kedua yaitu ulama-ulama hadis, yaitu kitab bacaan satu-satunya adalah Al-Quran, sedangkan hadis-hadisnya belum dibukukan. Jadi hadis-hadisnya hanya diriwayatkan dari mulut ke mulut saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu ulama-ulama sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis, yaitu yang pertama Abu Hurairah sekitar
meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Yang kedua, Aisyah meriwayatkan sekitar 2.210 hadis. Yang ketiga, Abdullah bin Umar meriwayatkan kurang lebih 2.210 hadis. Yang keempat, ada Abdullah bin Abbas meriwayatkan kurang lebih 1.500 hadis. Yang kelima, ada Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan sekitar kurang lebih 1.500 hadis. Yang terakhir, ada Anas bin Malik yang meriwayatkan sekitar kurang lebih 2.210 hadis. Yang keempat, ulama ahli fikih, yaitu yang pertama Syuriyah bin Al-Harits, yang kedua Alqamah bin Qais, yang ketiga Masyruq al-Ajda, yang keempat yaitu Al-Aswad bin Yazid dan diikuti oleh murid-murid mereka. Dan yang kelima yaitu ahli bahasa atau sastra, yaitu muncullah penyair-penyair seperti Oman bin Abu Rabiah, Jamil al-Azri, Al-Farasdak, Jarir dan Atkal. Sekian, terima kasih.